Bagaimana caranya membentengi diri saya dari hal-hal yang negatif? Bagaimana caranya melindungi diri kita dari hal-hal yang negatif? Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chan dari channel Breakthrough Academy. Jika Anda baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Yes, setelah melihat video saya tentang bagaimana cara media menghipnosis, memprogram manusia, masyarakat seperti saya dan Anda, ada yang tanya gitu ya, ada yang tanya bagaimana sih caranya supaya kita nggak terpengaruh ya, nggak tercemar gitu ya dengan limbah-limbah yang negatif. Oke, nah sesuai dengan requestnya saya bikin konten ini untuk Anda yang nanya dan buat yang lain. Oke, nah saya pikir ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya, yang pertama, selama Anda mengakses media, Anda akan terpapar dengan informasi. Contoh, kalau Anda contoh ya buka Instagram ya, Anda misalnya contoh ya, Anda cari sebuah topik. Perhatikan nggak bahwa topik yang Anda cari itu akan sering muncul. Algoritmanya seperti itu. Ini contoh ya. Saya cari misalnya yang lagi heboh, misalnya gosip tentang A. Maka yang muncul semua tentang gosip itu. Betul? Dan ini membuat repetisi terjadi terus-menerus di pikiran sehingga datanya masuk. Oke? Okay? Yang benar lu. Yang benar lu data masuk. Gampangnya begini. Anda pernah nonton film kan? Pernah? Anda ingat nggak ceritanya? Ingat dong. Siapa yang nonton Doraemon masih ingat? Ingat dong. Shinchan masih ingat nggak? Ingat. Ultraman. Ingat nggak? Ingat. Iya. Atau film James Bond. Anda ingat nggak? Ingat toh? Nah, itu artinya datanya sudah di bawah sadar. Bisa aja lu. Kalau Anda cari video saya tentang bawah sadar ya, rahasia meraih sukses dengan alam bawah sadar, ya Anda cari ya banyak video saya tentang bawah sadar, cara kerja hipnoterapi, cara kerja alam bawah sadar dan sebagainya. Anda akan mengetahui bahwa permanen memori, ya memori jangka panjang Anda yang membuat Anda masih ingatin Nobita tuh temennya Doraemon gitu ya. Shinchan itu sering bikin mamanya kesel. Sampai Anda bisa ingat hal tersebut yang sudah mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Artinya datanya sudah masuk. Jadi kalau orang bilang, gua nggak terpengaruh sebagainya. Yes, lu mau ngomong terpengaruh atau enggak, no problem, no issue. Kenapa? Karena nyata datanya sudah masuk. Karena permanen memori itu adalah bagian dari bawah sadar. Oke? Nah, sekarang, jadi kalau mau bilang datanya nggak masuk, masuk. Sehebat apa Anda nonton film di bioskop ya, contohnya Anda lagi nonton film Transformer gitu ya, terus Anda keluar, terus Anda blank amnesia. Saya yakin tidak banyak orang bisa punya kemampuan menghapus memori seperti itu, betul? Ya, kecuali pas keluar gitu ya, lari nabrak kaca gitu kan, terus lupa ingatan. Mungkin, tapi kan lucu gitu loh. Setiap kali Anda nonton terus Anda nabrakin kepala ke kaca, ya, jadi kurang logis gitu ya. Namun informasi yang Anda lihat dan jeleknya adalah di media, perhatikan itu diulang terus, ya media apapun ya. Saya ngomong ini bukan untuk menyerang media ya. Oke, nah ini kalau negatif, maka yang masuk semuanya negatif. Oke, kalau Anda lihat video saya tentang 5 bahasa bawah sadar, salah satunya intuisi. Intuisi itu salah satu kerjanya adalah mengkoleksi database, diambil summary kesimpulannya. Plak. Sekarang Anda bisa bayangkan kalau isinya semua sampah. Kesimpulan apa yang Anda dapat? Ya, kalau Anda bergaul dengan orang-orang negatif, gitu ya, aduh susah lah.
dilihat orang sukses, wah dia pesugihan lah gitu. Dia orang sukses, orang kaya gitu, dia mah jadi inilah apa jadi peliharaan om-om gitu loh. Yang negatif semua gitu kan. Yang masuk negatif, iri hati masuk negatif, semuanya sampah. Maka data yang disimpulkan summary-nya juga sampah. Hidupnya hasilnya narik banyak sampah. Oke? Namun jika Anda media yang dilihat ada yang positif, yang bagus dan sebagainya, ya bagaimana sih orang ini bisa sukses? Bagaimana orang ini bisa sukses dari investasi? Bagaimana orang ini bisa sukses dari dunia sales, dunia asuransi mungkin seperti itu ya? Kok punya penghasilan gede banget ya? Nah, bagaimana kalau Anda memasukkan dalam diri Anda seperti itu? Maka Anda akan terbiasa sukses, Anda akan terbiasa menghasilkan uang, Anda akan terbiasa proaktif, Anda akan terbiasa kreatif. Oke, ini yang pertama nih, ngomongin tentang gimana caranya supaya nggak masuk. Masuk. Kalau nggak mau masuk gimana? Nggak usah akses media ya. Terus gimana dong kalau ditelepon? Nggak ada telepon. Kan susah juga bener ya. Nah sekarang karena semuanya bisa masuk, ya perlu memilih dan memilah. Memilih dan memilah mana yang benar-benar cocok, mana yang benar-benar berguna, mana yang benar-benar tidak relevan buat goal dan tujuan Anda. Ya, saya yakin Anda lihat video YouTube saya ini, Anda sudah memilih pilihan yang best. Oke, ini yang pertama. Jadi Anda mesti, karena udah pasti masuknya, Anda perlu memilih mana yang berguna ya. Kemudian, kalau misalnya contoh ya, kita dapat banyak berita negatif dan sebagainya. Nah, ini udah terdengar nih, datanya udah masuk. Nah, di sini kita butuh kesadaran, ya kesadaran bahwa ini nggak bagus ya, kesadaran bahwa oh ini beritanya jelek. Oke, saya merasa ketakutan dengan berita ini. Anda mesti sadar itu. Oke. Datanya masuk is okay. Oke, kalau Anda sadar, maka Anda bisa cepat melepaskan yang negatif ini. Jadi data yang sudah masuk, Anda nggak usah khawatir. Daripada Anda pusing, nggak mau ini, nggak mau akses berita apapun dan sebagainya. Sehingga Anda ketinggalan teknologi dan sebagainya. Daripada seperti itu lebih baik. Ketika data negatifnya, meskipun Anda sudah milih yang positif, yang berguna buat Anda, masuk gitu ya. Ya udah, Anda tahu, Anda sadar, Anda bisa cepat beresin. Itu lebih penting. Jadi udah ke-install nih, media install kita, memprogram kita, ya udah buat uninstall dah. Enak toh, betul. Untuk itu Anda butuh namanya kesadaran, sadar gitu ya, dan teknik. Ya, tekniknya Anda lihat video saya bikin satu video. Kapan sih saya belajar teknik-teknik terapi dan kapan saya cari seorang hipnoterapi klinis? Ada videonya, jadi Anda bisa lihat perbandingan. Oke? Nah, kemudian sekarang kalau misalnya contoh. Saya tahu dari mana media itu sudah informasi sudah masuk. Yang tadi udah saya kasih contoh. Kalau Anda masih ingat itu sudah masuk. Oke. Nah, contoh lah, let's say seperti ini, masuklah sebuah belief system. Ya, belief system misalnya contoh nih. Anda perhatikan nggak sekarang belakangan ini di media ya, kalangan menengah makin jatuh, ya. Masyarakat makin miskin dan sebagainya. Saya nggak tahu tujuan media itu seperti itu ya. Saya nggak tahu tujuannya apa. Oke. Namun kalau Anda melihat itu tanpa sadar, pikiran Anda akan sedang disetel, di-tren bahasanya. Di setting Anda berpikir bahwa yang terjadi realitanya seperti itu, padahal belum tentu. Orang yang nggak punya TV, nggak punya internet, nggak tahu itu. Ya, mereka tetap happy, nggak stressful. Yang stressful adalah orang yang sering nonton konten itu. Betul kan? Atau orang yang mungkin lihat kontennya, konten-konten yang bagus ya, yang edukatif dan sebagainya, akan berbeda. Wah, ini peluang nih. Ini peluang buat gue. Akan berbeda caranya. Sehingga lahirlah banyak bisnis baru. Lahirlah banyak orang-orang yang kaya. Seperti itu. Lebih bagus. Nah, kemudian ngomongin tentang oke lah, sekarang datanya masuk. Kalau saya ingat, datanya masuk tuh. Yang kedua,
Kalau ini bicara tentang sudah jadi belief ya, wah ekonomi lagi susah nih, sekarang susah nih cari duit. Nah, ini sebuah frame. Kalau ini sudah dalam diri Anda, ini akan membuat cara Anda memandang dunia. Ya, pastikan Anda baca dan praktekkan apa yang saya sharing di buku saya yang kedua, Mind Frame. Ya, sehingga Anda bisa lepas dari jerat-jerat dan perangkap kehidupan kayak gini. Oke. Nah, kalau frame itu sudah ada, nih, masuk mencari uang sekarang lagi susah, ekonomi lagi jelek dan sebagainya. Bagaimana Anda tahu? Gampang. Oke, Anda boleh pejamkan mata, santai, rileks, tangannya jangan ditutup, ya, taruh aja di pangkuan, kakinya napak lantai, jangan disilang, pejamkan mata, rileks. Kemudian Anda ulangi kalimat itu. Ya, contoh ya, contoh. Sekarang susah untuk menghasilkan uang. Oke, Anda tanya diri Anda, seberapa Anda meyakini ini? Seberapa Anda meyakini sekarang susah cari uang? Seberapa Anda meyakini bahwa orang kaya itu jahat? Nol nggak ada keyakinannya, 10 sangat kuat. Nah, ding, yang muncul pertama, 7 ya udah. Ya, jangan dinalar, dirasa saja. Ya, dirasa saja. Rasa itu salah satu bahasanya bawah sadar untuk berkomunikasi dengan pikiran sadar kita. Nah, ketika Anda ketemu, 7, nah loh, berarti sudah tersimpan nih. Dan sudah, kalau dia sudah jadi sebuah frame atau menjadi sebuah belief system, dia aktif, bisa aktif. Ini kayak apa ya? Kayak ranjau. Ya, ketika Anda injak pom, Anda cuma perlu menemukan trigger sehingga itu aktif. Oke. Namun Anda nggak ada. Nah, oleh sebab itu Anda perlu menguasai teknik-teknik yang saya tadi udah sampaikan. Cek video saya tentang kapan saya belajar teknik hipnoterapi, teknik terapi lain, kapan saya cek hipnoterapi, supaya Anda tahu. Oke? Atau Anda bisa lihat video saya terapi menghilangkan mental block. Ya. Oke? Nah, itu cara kedua ya. Yang pertama Anda ingat, yang kedua adalah Anda cek seberapa ya Anda meyakini belief ini. Kalau ada angkanya, ada skalanya, yes, itulah dia. Yang ketiga, kalau untuk klien ya, dan untuk klien ini bisa dilakukan oleh seorang profesional seperti saya. Jadi ketika klien itu sudah masuk deep trance, gitu kan, pikiran sadarnya off, ya. Nah itu ada namanya ideomotor. Ya, ideomotor itu kita bisa, seorang hipnoterapis klinis bisa bertanya, gitu ya. Kamu punya keyakinan ini, ya atau tidak? Ya. Nah, dia akan memberikan sinyal. Ya, sinyalnya tuh ideomotor. Ideomotor itu apa sih? Pernah nonton film atau pernah ketemu nggak? Ya, contohnya orang ditanya, ya orangnya koma di rumah sakit dan sebagainya. Ya, terus ditanya, kalau kamu ngerti, kamu kedip mata 2 kali atau kamu gerakkan tangan sedikit. Kalau kamu ngerti, kalau kamu nggak ngerti, lakukan hal lain misalnya. Nah, ketika gerakannya kedip mata 2 kali, itu ideomotor. Oke? Nah, itu biasanya dalam deep trance bisa dilakukan. Ya, untuk mengecek dia punya belief ini enggak. Ya, seperti itu. Kemudian kalau mau lakukan sendiri ya, biasanya dalam seminar dan sebagainya, saya melakukan namanya tes kinesiologi. Ya, tes. Jadi karena tubuh ini adalah bawah sadar, tubuh ini semuanya bawah sadar, maka kita bisa melakukan tes dengan kinesiologi. Jadi, nah saya pengen sharing satu teknik kinesiologi yang gampang gitu ya. Gampang. Oke, Anda boleh tangannya seperti ini, oke, ya. Kalau ini bisa mutarnya lancar gitu ya, ya muter aja, kayak just muter aja gitu. Lancar, kita sepakat ini ya. Kalau misalnya diam, itu tidak, oke. Nah, misal contoh nih, nama saya Hendra Chen. Oke, betul kan? Ya, nama saya Susanti. Oke, ya, saya wanita. Kejalannya, ya saya cowok. Nah, ini contoh tes kinesiologi yang sederhana. Namun untuk Anda ini melakukan hal seperti ini, Anda perlu namanya
praktek latihan, oke? Nah, kalau Anda perhatikan bahwa ketika saya melakukan ini, saya tidak melihat tangan saya. Oke, saya lagi lihat di kamera, betul? Nah, jadi kalau Anda mau lakukan ini, Anda lihat ke satu titik ya, atau tempat lain. Jangan lihat tangan Anda. Nanti Anda merasa benar atau enggak sih gitu ya. Oke? Nah, jadi ada 4 yang Anda bisa tes untuk memastikan apakah datanya sudah tersimpan. Kalau data yang jelek, program yang jelek, pastikan Anda membuangnya, Anda uninstall. Oke? Tapi kalau programnya bagus, selamat ya, Anda sudah memasukkan hal yang bagus, Anda sudah memilih hal-hal yang berguna. Kalau Anda merasa konten ini berguna, bermanfaat, jangan lupa untuk share dan saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.